Kita bertemu kembali dengan pembelajaran bahasa Indonesia dalam topik kalimat aktif dan kalimat pasif. Mari kita bahas satu persatu. Kalimat aktif. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan pekerjaan atau subjeknya melakukan perbuatan. Ciri-ciri kalimat aktif yang pertama, subjeknya sebagai pelaku. Yang kedua, predikatnya berawalan me dan berawalan ber. Yang ketiga, predikatnya digolongkan ke dalam kata kerja aus atau kata kerja yang berupa kata dasar yang tidak dilekati dengan awalan me. Misalnya, pulang, pergi, tidur, dan lain sebagainya. Jenis kalimat aktif ada dua. Yang pertama kalimat aktif transitif dan yang kedua kalimat aktif intransitif. Kalimat aktif transitif adalah kalimat aktif yang predikatnya berupa kata kerja dan memerlukan objek. Sehingga kalimat itu adalah kalimat aktif yang bisa diubah ke dalam bentuk pasif. Lihat contoh berikut. Yang pertama, Claudia membacakan puisi balada. Pola kalimatnya terdiri dari Claudia subjek, membacakan predikat, puisi balada objek. Mengapa kita menghadirkan objek pada kalimat ini? Karena predikatnya membacakan. Membacakan itu adalah transitif yang butuh kehadiran objek. Membacakan bisa dipasifkan menjadi dibacakan. Yang kedua, tadi pagi Jason mewarnai gambar itu. Pola kalimatnya keterangan waktu, subjek, predikat, dan objek. Nah, kalimat ini juga mempunyai predikat yang transitif, yakni kata mewarnai. Mewarnai bisa kita ubah menjadi diwarnai, maka dia membutuhkan kehadiran objek. Kita lihat perubahannya. Sebuah kalimat aktif transitif pasti bisa kita ubah menjadi bentuk pasif. Claudia membacakan puisi balada. Subjek, predikat, objek, SPO. Kalimat ini bisa kita ubah menjadi sebuah kalimat pasif. Puisi balada dibacakan Claudia. Atau bisa juga kita sisipkan kata oleh di tengahnya. Puisi balada dibacakan oleh Claudia. Nah, perubahan pola dari aktif menjadi pasif itu bertukar posisi. Claudia subjek di dalam kalimat aktif itu akan menjadi objek di dalam kalimat pasif. Dan puisi balada yang di dalam kalimat aktif adalah objek itu akan menjadi subjek di dalam kalimat aktif. Sementara kalau kita lihat membacakan berubah menjadi dibacakan, ya, dan jadi bentuk pasif. Kemudian kita juga menyisipkan kata oleh di dalam kalimat itu, boleh saja. Kemudian yang kalimat kedua, tadi pagi Jason mewarnai gambar itu. Perubahan kalimatnya, tadi pagi itu tetap ya sebagai keterangan waktu. Gambar itu diwarnai oleh Jason. Nah, perubahannya subjek menjadi objek, Jason. Kemudian gambar itu si objek menjadi subjek, mewarnai diubah menjadi diwarnai. Yang ketiga, dia meminta perhatian. Udah ya, polanya SPO. Putar saja. Seharusnya perhatian diminta oleh dia. SPO. Tetapi kalimat ini terasa janggal ya. Jadi oleh karena itu, kata dia ini bisa diubah menjadi perhatian diminta olehnya. Ya, polanya tetap SPO. Contoh yang keempat, kepala suku mempersenjatai warga dengan anak panah. Polanya SPOK. Perubahan kalimat ini menjadi kalimat pasif
warga dipersenjatai kepala suku dengan anak panah. Ya, jadi lihat posisinya, subjek menjadi objek, objek menjadi subjek, predikatnya dari me diubah menjadi di. Ya, keterangannya tetap. Kita harus memperjuangkan kemajuan bangsa, polanya SPO. Nah, sekarang kalau kalimat ini diubah strukturnya atau diubah polanya menjadi kemajuan bangsa harus kita perjuangkan. Ini adalah bentuk pasif. Ya, ini berasal dari kemajuan bangsa harus diperjuangkan oleh kita. Nah, tetapi kalimat itu tidak lazim, gitu, terasa janggal, maka bentuk yang benarnya dibuatlah seperti ini. Jadi harus diperjuangkan oleh kita diubah menjadi harus kita perjuangkan. Nah, kalimat yang seperti ini disebutlah ini dalam bahasa Indonesia dengan istilah pasif jero. Jero itu artinya kosong. Jadi predikatnya itu di-nya dihilangkan, dikosongkan. Ya, maka disebut pasif jero. Yang kedua, kalimat aktif intransitif. Kalimat aktif intransitif adalah kalimat aktif yang predikatnya berupa kata kerja dan tidak memerlukan kehadiran objek. Tentunya kalimat ini tidak akan bisa kita ubah menjadi kalimat pasif. Nah, contoh yang pertama, Pak Hasan berjualan sayur mayur. Berjualan itu predikatnya ya. Jadi beran itu tidak akan bisa kita ubah menjadi pasif, menjadi dian. Jadi kalau dibuat seperti ini, sayur mayur dijualan Pak Hasan. Nah, maka kalimat ini adalah kalimat yang perubahannya tidak diterima gitu ya. Jadi karena itu sayur mayur tidak dilekatkan sebagai objek melainkan sebagai pelengkap. Janice menangis terseduh-seduh. Polanya SPPL. Kenapa terseduh-seduh bukan objek? Karena predikat kata menangis itu tidak akan pernah bisa kita ubah menjadi kata ditangis. Sekiranya ada orang yang membuat terseduh-seduh ditangis Janice, maka kalimat ini disebut dengan kalimat yang perubahannya tidak diterima. Kalimat yang salah, gitu ya. Nah, Anton sedang duduk. Polanya gampang, subjek predikat. Kalimat ini tidak ada objeknya. Oleh karena itu kalimat ini tidak bisa diubah menjadi pasif. Kalaupun posisinya diputar menjadi sedang duduk Anton, predikat mendahului subjek, kalimat ini dinamakan kalimat inversi, bukan pasif. Oke. Nah, sekarang kita lihat kalimat yang kedua, kalimat pasif. Kalimat pasif itu kebalikan dari kalimat aktif, kalimat yang subjeknya dikenai tindakan atau dikenai pekerjaan. Pekerjaan diwujudkan dalam bentuk predikat kalimat tersebut. Tentunya berarti kalimat pasif juga bisa diubah menjadi kalimat aktif. Nah, contoh yang gampang, kucing itu dipelihara oleh Indah. Polanya SPO. Kalimat ini predikatnya dipelihara. Maka pasti bisa kita ubah menjadi kalimat aktif. Indah memelihara kucing itu. Perubahan struktur pola kalimatnya juga sama seperti kalimat aktif ke pasif. Dan dari pasif ke aktif juga seperti itu. Subjek menjadi objek dan objek menjadi subjek. Kemudian yang kedua, PO itu dinamai oleh Pak Wiro si Alan. Perhatikan kalimat ini. Apakah pola kalimatnya? PO itu subjek, dinamai predikat, Pak Wiro objek, si Alan itu pelengkap. Oleh karena itu, apabila kalimat ini diubah menjadi kalimat aktif, maka dia berbunyi Pak Wiro menamai BO itu si Alan. Jadi yang berubah struktur, BO itu subjek yang di dalam pasif, itu yang menjadi objek di dalam aktif. Dan Pak Wiro, si objek di dalam pasifnya menjadi subjek. Oke. Si Alan yang merupakan pelengkap itu tetap dinamai menjadi menamai. Dan
Yang ketiga, bangunan itu didirikan oleh Belanda. Didirikan, mudah ya? Berarti Belanda mendirikan bangunan itu. Perubahan pola kalimatnya, bangunan itu subjek menjadi objek dalam aktif dan didirikan, mendirikan oleh Belanda, Belanda menjadi subjek. Nah, yang keempat, bangunan tua itu sedang diperbaharui oleh Pemda DKI. Kita ubah menjadi aktif. Berarti objeknya berubah menjadi subjek. Pemda DKI sedang memperbaharui bangunan tua itu. Ya, berputar ya, bangunan tua itu objek, sedang diperbaharui menjadi memperbaharui, kemudian objek menjadi subjek. Itu ya perubahannya. Nah, contoh yang kelima. Orang itu dipujinya di depan umum. Nah, pola kalimatnya apa gitu? Orang itu subjek, dipuji predikat, nya itu punya struktur, punya pola, objek dia. Di depan umum keterangan tepat. Jadi, kalimat ini jika diubah menjadi kalimat aktif, maka nya itu perubahan dari kata dia. Ingat ya, tadi ya di dalam kalimat aktif. Dia memuji orang itu di depan umum. Nah, orang itu si subjek menjadi objek, dipuji memuji, nya dari kata dia, nah di depan keterangan. Oke, sekarang kita beralih ke contoh soal. Contoh yang pertama. Kalimat yang predikatnya memerlukan objek adalah. Nah, kita lihat beberapa kalimat di sini. Yang A, Anita menangis. B, mahasiswa itu tertawa. C, kami berlari. D, siswa membaca. Perhatikan predikatnya. A, menangis. B, tertawa. C, berlari. D, membaca. Mana yang memerlukan objek? Jawabannya D, delta. Membaca, dibaca. Ingat ya, predikat yang transitif lah yang membutuhkan objek. Predikat yang berawalan me yang bisa diubah menjadi di. Contoh soal yang kedua. Sinta menangisi roti yang direbut kakaknya. Kalimat aktif tersebut bila diubah menjadi kalimat pasif akan menjadi A. Sinta ditangisi roti yang direbut kakaknya. B. Kakak menangisi roti yang direbut adiknya. C. Roti yang direbut kakaknya ditangisi Sinta. D. Roti yang direbut kakaknya Sinta menangisi. Lihat ya, Sinta menangisi. Jadi Sinta adalah subjek, menangisi predikat, roti yang direbut kakaknya objek. Lihat perubahannya, berarti si Sinta menjadi objek, roti yang direbut kakaknya menjadi subjek. Maka jawabannya C. Oke, yang ketiga. Ada 4 buah kalimat. Yang pertama, kakak membuat cerita pendek. Yang kedua, Kartini berbudi luhur. 3, Samson menduduki tangga keempat. Yang keempat, dia tidur di sofa. Pertanyaannya, kalimat aktif transitif ditandai dengan kalimat nomor berapa? Kembali perhatikan predikatnya. Yang satu, predikatnya membuat. 2, berbudi. 3, menduduki. 4, tidur. Transitif itu berarti yang predikatnya bisa diubah menjadi bentuk pasif. Maka jawabannya B. 1 dan 3. Contoh soal yang keempat. Manakah yang termasuk kalimat aktif tak berobjek, tidak berobjek? Yang A, Pandi memancing ikan mas di Pulau Gebang. B, Ayu menari dalam acara perpisahan siswa. C, Endang menolong tetangganya dengan ikhlas. D, Fitri menjawab pertanyaan itu dengan mudah. Kalimat aktif yang tidak berobjek. Lagi-lagi kita fokus melihat pada predikatnya dulu.
Yang A, memancing. Bisakah memancing menjadi dipancing? Yang B, menari. Bisakah menjadi ditari? Yang C, menolong. Ditolong. Yang D, menjawab. Bisakah menjadi dijawab? Yang tidak bisa adalah berarti tidak mempunyai objek. Maka jawabannya B, menari. Contoh soal yang kelima. Pak Adi memelihara kambing Pak Hussein dengan baik. Perhatikan kalimat ini baik-baik. Kalimat pasif perubahan dari kalimat aktif tersebut yang tidak tepat. Yang salah berarti. A. Kambing Pak Hussein dipelihara dengan baik oleh Pak Adi. B. Kambing Pak Hussein dipelihara oleh Pak Adi dengan baik. C. Dengan baik, kambing Pak Hussein dipelihara oleh Pak Adi. D. Dengan baik, kambing Pak Adi dipelihara oleh Pak Hussein. Perhatikan, Pak Adi memelihara kambing Pak Hussein dengan baik. Kalau kita buat pola kalimatnya, Pak Adi subjek, memelihara predikat, kambing Pak Hussein objek, dengan baik keterangan cara. Berarti Pak Adi si subjek ini yang akan menjadi objek di dalam pasif, kambing Pak Hussein si objek ini yang akan menjadi subjek di dalam kalimat pasif. Maka jawabannya adalah D. Ya, karena kalau yang D ini kambing Pak Adi jadinya. Oke, sekian pembahasan kita dalam materi ini. Sampai bertemu di topik berikutnya. Terima kasih. Bye.